Oke teman-teman, kali ini saya akan membangun sebuah jaringan voucher ya guys. Jaringan voucher menggunakan mikrotik dengan tipologi seperti ini guys. Saya mempunyai internet service provider ya, dengan mempunyai IP yaitu 172.168.11.1 ini. Kemudian kabel dari ISP ini diarahkan ke port mikrotik Ether 2. Kenapa gak Ether 1? Karena mikrotik saya Ether 1-nya rusak. Maksudnya hidup terus nih. Walaupun gak ada kabel yang masuk tapi hidup terus. Nah, yang dari internet saya akan memasukkan di Ethernet nomor 2 ya. Kemudian yang Ether 3 itu buat ke laptop ini, buat meremote, buat nyetingnya. Ini warna kabelnya ada nih, ini yang dari laptop. Nah, yang kuning ini dari internet. Kenapa dibedakan? Karena biar gak bingung. Pokoknya yang warna putih ini dari untuk ke laptop, yang warna kuning dari internet. Nah, kabel ini yang akan dimasukkan ke Ether nomor 2 yang kuning, karena dari internet ya. Kemudian dari mikrotik ini saya akan menyebarkan dengan mode voucheran ya. Menggunakan ini kan mikrotiknya langsung ada access point-nya yaitu wifi nih. Jadi tidak usah menambah router lagi. Tidak usah menambah access point maksudnya. Nah, ini dengan saya mau kasih IP yaitu IP vouchernya itu 172.150.1.1 menggunakan IP kelas C ya. Nah, bagaimana caranya? Bentar dulu, ini harus dipasang kabelnya dulu. Yang kuning ini ke Ether nomor 2 ya. Bentar, gak ada tripod soalnya. Yang putih yang ke laptop di Ether 3. Nah, ini. Nah, gini. Kemudian kita buka laptop. Oke, sekarang kita sudah di laptop ya, di tampilan laptop ini. Kita persiapkan bahan yaitu 2. Ada aplikasi Winbox sama Bitmon. Winbox ini kegunaannya untuk menyeting mikrotiknya ya. Kemudian Bitmon ini untuk manajemen vouchernya nanti. Kita menggunakan Bitmon. Pertama kita ke Winbox. Nah, ini kita klik network, refresh. Nah, pasti muncul mikrotiknya di sini. Kemudian klik make address-nya. Kemudian ini passwordnya kosong karena sudah di reset sama saya. Loginnya admin, kemudian klik kode. Nah, kalau pertama pasti kayak gini. Maksudnya disuruh buat password gitu. Kan yang barusan kan nggak ada passwordnya, kita connect kan. Kita kasih bebas mau kasih password apa ya. Saya akan memberi password 123 biar ingat. 123, kemudian confirm password 123. Kemudian yang di atas sendiri yang all password gak usah diisi. Change now. Kemudian kita exit, kemudian kita buka lagi Winbox. Nah, kita isi di sini 123. Nah, kan tadi kan Ether 1 saya sudah bilang rusak ya potnya. Kita mandikan aja. Jadi kita menggunakan Ether 2, Ether 3 dan WLAN. Ini maksudnya tanda X ini belum diaktifkan. Caranya kita klik centang. Nah, biar tidak bingung kita tandai yang Ether 2. Yang mau kita gunakan portnya kita tandai. Misalkan Ether 2 kan internet kan. Maksudnya internet dari ISP gitu. Kemudian Ether 3 kita kasih remote kayak gitu, remote. Remotenya kan pakai laptop kan. Kemudian WLAN kita kasih di general ya, bukan di wireless, di general ini. General. Nah, kita tambahkan voucher.
Nah, kemudian eh, cara yang pertama itu kita menghubungkan mikrotik ke internet dengan Ether 2. Caranya kayak gini, kita pergi ke IP, ke DHCP client. Kemudian di DHCP client kita klik tambah, add atau kita arahkan interface ini, maksudnya jalannya keluar masuknya gitu. Eh, Interface itu kayak, iya jalan. Nah, jalannya dari mana gitu. Nah, kita klik ini, kita pilih Ether 2 kan jalannya internet masuknya kan lewat Ether 2 kan. Karena yang Ether 1 portnya rusak. Kemudian jika sudah cuma di interface saja di setting ini arahkan ke Ether 2, kemudian update oke. Nah, barusan statusnya searching kan sudah berubah menjadi bound. Artinya itu mikrotik sudah mendapatkan internet. Caranya lihat mikrotik ini sudah terkoneksi ke internet, kita ping ke detik.com. Nah, sudah dapat apa ya? Sudah biasanya kalau nggak terhubung gitu pasti time out kayak gitu. Ini sudah terhubung ke internet. Kemudian kita mengatur DNS-nya dan firewall-nya. Eh, Kita pergi ke IP lagi, kemudian kita klik DNS. Nah, sebenarnya ini sudah ada DNS-nya. Karena kita kan tadi menggunakan IP dinamis. Mikrotik ini mendapatkan internet menggunakan secara dinamis nih. IP-nya secara dinamis, otomatis. Kalau IP statik, kita atur sendiri, kita isi manual sendiri ya gitu. Nah, ini sebenarnya sudah ada, kita tinggal tambahkan ini aja deh. Nah, di server ini kita klik, kemudian kita tempel, dan jika mau ditambahkan lagi, nah ini kita tambahkan, nah apply. Nah, sudah dah. Tinggal kita pergi ke mengatur firewall-nya. Firewall itu keamanan. Kayak gitu. Kita pergi ke IP, firewall, kemudian di NAT, di menu NAT, kita tahu klik tambah. Nah, kita ke general, chain-nya ini pilih srcnap, kemudian ke action. Kemudian kita pilih actionnya mas kue rade. Nah, itu cuma. Kemudian apply, oke. Nah, sudah dah. Nah, sekarang kita mengatur IP vouchernya karena kita kan mau membangun MiFi voucheran nggak gitu kan. Kita buat IP dulu kayak gitu. Caranya di klik IP address, di menu IP klik address ini. Address. Nah, di address ini kumpulannya IP ya. Kumpulannya IP. Kita tambahkan kita mau buat dengan IP vouchernya yaitu 172.150.1.1/24. IP ini menggunakan IP kelas C ya. Kalau mau buat IP itu pasti harus ada ini slash, entah itu slash 26 atau slash 24 kayak gitu. Di network ini kosongin aja ya. Nanti otomatis mendapatkan. Nah, kemudian kita ke interface. Jalannya kemana ini? Ini kan IP buat voucher kan. Nah, keluarnya internet voucher ini lewat bilan satu kayak gitu. Kan karena saya kan mau menyebarkan voucheran itu menggunakan port WLAN ya, kayak WiFi itu ya. Semisal kalian punya access point lagi, bisa di Ether 5 atau di Ether 4 atau di Ether 3 kayak gitu. Karena saya gak punya access point lagi, jadi kita manfaatkan WiFi mikrotiknya gitu. Kita arahkan ke WLAN voucher, kemudian apply. Oke. Nah ini uh, sudah buat IP sudah, kemudian kita mengatur server hotspotnya ya.
hotspot vouchernya. Nah, caranya kita pergi ke IP, ke hotspot. Nah, di server ini kita pilih hotspot setup. Nah, hotspot interface ini artinya yaitu kita kan tadi buat IP kan diarahkan ke WLAN voucher kan. Nah, itu kita pilih itu karena yang tadi kita buat itu punya apa ya? IP vouchernya gitu. Harus sama gitu. WLAN satu kan. WLAN satu voucher. Kemudian klik next. Nah, ini nggak usah. Nah, ini IP-nya sudah muncul kan. Tadi yang kita buat di address list itu. Nah, ini jangan dirubah-rubah. Kemudian kita klik next. Nah, ini klik next juga. Ini IP-nya mendapatkan dari titik 2 sampai titik 254. Itu kelas C. Nah, kemudian kita klik lagi, next lagi, next lagi. Nah, ini bisa ditambahi, bisa juga langsung next. Lebih baik langsung next aja. Nah, di DNS6 ini kita bebas mau dinamakan apa itu. Maksudnya kayak apa ya, domain munculnya login page gitu. Misalkan Yahoo balap.net. Nah, gini. Bebas mau.id ya gitu. Kemudian next. Nah, ini disuruh buat user adminnya. Uh, jadi saya username-nya itu tetap admin, kemudian saya tambahkan password 123 gitu. Kemudian next. Kemudian complete dah. Set up as complete gitu. Nah, ini WiFi ini belum muncul. WiFi di sini belum muncul. WiFi voucherannya yang dari Mikrotik belum muncul. Caranya memunculkan yaitu ini kan WLAN kan. Nah, klik 2 kali. Nah, kita pergi ke wireless. Di mode ini kita pilih AP Bridge. Nah, kemudian kita pergi ke SSID. Bebas mau dinamakan apa vouchernya, wifi-nya itu. Misalkan Jihu balap voucher. Nah, cuma ini yang dirubah mode sama SSID gitu. Ini wifi gak ada passwordnya ya. Kalau misalkan mau dikasih password tinggal security profile ini diisi gitu. Kemudian kita apply. Nah, ini pasti sudah muncul di sini. Nah, sudah muncul kan? Kita konekkan dulu lah. Nah, yang tadi kita buat DNS name, nah ini yang dimaksud DNS name. Munculnya login page mikrotiknya, jubalap.net. Nah, ini tampilan login page-nya mikrotik. Tadi kan user adminnya kan passwordnya username-nya admin, passwordnya 123 kan. Nah, sudah terhubung. Nah, tinggal nunggu ya. Nah, sudah terhubung ya. Nah, kemudian kita mengatur manajemen vouchernya ya. Terputus konten. Kita akan manajemen vouchernya ya. Kita menggunakan aplikasi Midmon. Downloadnya di Google ini. Kita langsung buka, kemudian kita klik Midmon Web Server. Nah, ini otomatis nih. Otomatis. Nah, tinggal klik ini nih. Nah, kayak gitu. Kemudian kita masukkan password username ini kan default masih kan masih baru buka pasti Mikmon gitu username-nya Mikmon kemudian passwordnya 1234 ini login. Nah, di sini dah pertama kita kayak tampil gini kan, pertama kita add router maksudnya eh apa ya, Backrotic ini biar nyambung ke server Mikmonnya ini kayak gitu, intinya kayak gitu.
Kemudian di session name ini bebas mau dikasih nama apa. Misalkan saya kasih eh, server server satu satu. Nah, tuh. Kemudian IP mikrotik kita lihat di sini. Nah, sini ini salin. Kemudian kita pergi ke itunya mana? Ini IP mikrotik ini. Nah, kemudian username ini username mikrotiknya yang tadi mau login ke Winbox tuh. Sini kan username-nya admin dan passwordnya 123. Nah, kemudian hotspot name ini nama hotspotnya. Misalkan balap voucher kayak gitu. Dan sname kayak gitu. Yang tadi kan balap. Nah, ini gitu. Kemudian klik connect. Connect. Nah, sudah connect. Nah, ini kayak apa ya? Bitcoin ini adalah database manajemen voucheran kayak gitu. Nah, pertama-tama kita buat apa ya? Kita kan mau buat voucheran kan. Voucheran itu kan ada macam-macam. Ada yang 5 jam. 5 jam itu 2.000. Ada yang satu hari berapa 7.000 gitu. Caranya mengatur itu kita buat profil dulu. Kayak profil 2 jam, profil 5 jam, profil 1 hari, profil 1 bulan kayak gitu. Di menu hotspot. Nah, di sini. Ini kan ada nih. Oh, ada kan? Ini kita pilih ke user profil. Pertama kita buat profilnya dulu. Nah, caranya kita klik add. Nah, di sini namanya kayak misalkan saya membuat profil 5 jam. Address pool pilih HS. Kemudian syarat user ini kayak apa ya? Satu voucher itu bisa digunakan berapa orang, maunya berapa orang. Bisa dua. Kalau dua berarti satu voucher itu bisa 2 HP. Kalau satu HP cuma. Karena saya mau satu HP jadi satu aja. Kemudian rate limit. Rate limit ini adalah batas kecepatan. Misalkan kecepatannya berapa ya? 5 jam. Misalkan satu voucher itu kecepatannya 2 MB. Downloadnya 2 MB, uploadnya 1 MB kayak gitu. Atau sama kan aja nggak apa-apa. Kemudian di parent queue nggak ada. Ini parent queue kayak apa ya? Kayak script apa ya? Memisahkan jalurnya kayak main game sama sosmedan nggak gitu. Intinya gitu dah. Jadi jangan diisi deh. Kemudian di save. Oh, coba dua. Nah, sukses. Berarti salahnya di rate limit itu kalau 2 MB ditulis saja 2 M. Kemudian close. Ini baru profil 5 jam. Saya akan membuat lagi profil 1 hari. Tinggal di add. Kita namakan profil 1 hari kayak gitu. Address pool HS pool 6 dan set 1 sama 2M juga 2 MB. Nah, kemudian save. Nah, kemudian kita kan akan membuat vouchernya kan. Profilnya sudah. Bebas ini profilnya mau ada berapa. Tergantung kalian.
kayak gitu. Kita kan lanjut, kita akan membuat usernya ya, kayak vouchernya. Kita pilih di user, kita pilih generate. Generate ini artinya generate apa ya? Random gitu. Mau buat berapa, misalkan dalam satu generate itu ada 100 voucher, ada 50 voucher gitu di generate ini. Kemudian kalau add ini, nah ini apa ya? Satuan. Misalkan saya akan membuat user punya teman saya satu orang kayak gitu. Ya cuma satu, manual. Nah, kalau di generate ini random. Maksudnya 50, 100, 100 voucher gitu. Kita klik generate aja. Nah, intinya ini banyaknya voucher yang kita mau buat kayak gitu. Saya akan membuat berapa ya? Misalkan 50, 50 voucher. Nah, itu di server ini pilih hotspot satu, karena tadi kan servernya hotspot satu. Nah, di user mode ini maksudnya ini username dan password. Username dan password itu artinya username-nya dan password vouchernya itu tidak sama. Jadi beda-beda, misalkan username-nya admin, passwordnya 123 gitu. Kalau di username sama dengan password sama, username admin, password juga admin gitu. Maksudnya username sama password itu sama. Nah, name length ini banyaknya karakter vouchernya, banyaknya karakter username. Misalkan ini username berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kan ada 8 karakter. Karena saya gak mau banyak-banyak karakternya, jadi kita 4 aja kayak gitu. Nah, di prefix ini kita bisa diisi, bisa tidak kayak gitu. Prefix ini misalkan saya isi satu, pasti di depan 4 karakter ini ada satu kayak gitu. Jadi lebih enak gak diisi sih. Kemudian lanjut ke karakter. Karakternya mau pakai yang mana? Apa campuran, apa ada huruf besarnya, apa campur gitu, apa nomor. Lebih enak saya menggunakan 1, 2, 3, 4 nomor aja. Atau ini dah ABCD nomor ini. Nah, di sini profilnya yang tadi kita buat. Nah, ini voucher ini 50 voucher buat siapa? Apakah yang profil 5 jam, apakah yang profil 1 hari? Nah, misalkan saya profil 5 jam. Nah, nggak gitu. Komen ini, komen lanjut ya. Komen ini penanda. Kayak kita mau ngeprint tuh. Itu kan di download kan. Ada 50 voucher. Jadi ini komen ini penanda. Bentar tak lihat kan ya. Saya akan menggunakan penanda 5 misalnya. Atau iya 5 jam maksudnya. Generate. Nah, gini. Nah, yang tadi komen itu maksudnya di sini. Nah, ini. Maksudnya komen ini punyanya profil 5 jam yang 50 voucher kayak gitu. Kalau misalkan mau buat lagi yang profil 5 jam tapi ada 100, jadi ada lagi komennya kayak gitu. Nah, ini tandanya yang di 5 paling belakang. Nah, ini. Kemudian kalau mau lihat, nah, gini gitu. Eh, jadi generate ini random ya. Sudah ini sudah maksudnya sudah tinggal nyetak vouchernya. Kemudian kita bahas yang di add ini. Nah, di add ini untuk perorangan, untuk perorangan. Server ini pilih hotspot satu. Tidak bisa ya, tidak bisa dinamai. Apakah ada error? Nah,
kita sudah buat vouchernya ya. Eh, tinggal ini. Oh, ini gak ada harganya ya. Gak ada harganya. Caranya memberi harga, kita pergi ke eh, bentar, kok agak error. Nah, berarti ada di profil ini. Tadi kayaknya ada. Nah, di sini. Yang tadi ada yang kelewatan. Misalkan profil 5 jam saya edit. Di detail ini, expired mode ini maksudnya kalau vouchernya sudah gak aktif tuh, itu langsung dihapus atau di notice, didaur ulang. Itu. Saya lebih memilih relevan ya. Udah aja dah. Nggak tahu dah. Nggak bisa diisi ya. Bentar. Kayak ada yang error. Nggak bisa ya. Berarti harus ini. Plus ini harga. Eh, harga apa ya? Harga dari bosnya gitu kayak gitu. Atau kita buat aja ya. Kita add profil. Nggak bisa dipencet. Ntar kita pindah aja ke sini. Kita pindah ke Google Chrome aja. Kayak yang gimana gitu. 1, 2, 3, 4. Jangan pernah. Nah, seret. Nah, kita pergi ke hotspot. Kemudian user profil. Kita profil 5 jam. Nah, bisa kan? Nah, ini maksudnya plus harga. Harga apa ya? Misalkan saya bos wifi-nya gitu voucheran. Nah, kalian kayak cabangnya gitu. Misalkan saya kasih harga 2.000. Nah, kamu jual 2.500. Kayak gitu. Nah, maksudnya keuntungan harga apa ya? Harga awal dan selling price itu harga jualnya. Harga jual ya cabangnya gitu. Kayak ini harga takenya, ini harga jual. Marilah. Kemudian kita generate. Kok generate? Ke user di komen kita print. Nah, sudah ada kan? Sudah ada harganya 2.500. 2.500. Coba kita eh, satu ya, kita coba satu. Kita logout dulu yang tadi. Yang nah, susah. Yang penting ini tinggal masukkan aja ini. Username dan password sama ini. Tinggal login kan gitu doang tutorialnya kali ini ya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa lewat komentar ya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton, yang sudah mendengar penjelasan saya. Semoga lancar. Oke, terima kasih kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.